Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Muslimin Indonesia Center, saya mengucapkan selamat bertemu kembali di pengajian kita berikutnya hari ini insyaallah. Mudah-mudahan semuanya, para pembina di pondok pesantren, khusus kepada ibu pimpinan sekeluarga, kepada para santri dan seluruh keluarga yang ada di kampung, bapak, mama, adik, kakak, semuanya, mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, kita lanjutkan pengajian kita, syarah terhadap hadis tentang iman, ya, Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kemudian perbedaan riwayat tentang hadis Islam, iman, dan ihsan ini. Banyak, ternyata ada beberapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, namun ada perbedaan sedikit redaksi antara satu riwayat jalur sahabat ini dengan sahabat yang lain. Ya memang demikian, anak-anakku semua, di dalam hadis itu kita pelajari memang terkadang ada perbedaan perbedaan redaksi. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada riwayat yang mendahulukan pertanyaan tentang Islam. Konon malaikat yang pertama kali ditanyakan itu adalah tentang Islam. Akhbirni ma huwal Islam. Sampaikan kepada saya, jelaskan kepada saya apa tentang Islam. Tapi ada juga yang mendahulukan tentang iman. Riwayat yang lain mengatakan justru malaikat itu mendahulukan pertanyaan tentang iman. Ya itu. Kemudian ada lagi riwayat yang lain yang kita temukan kemarin, bahwa ada tambahan di dalam pengertian tentang Islam itu. Dan perbedaan yang lain yang mengatakan bahwa ada jalur yang mengatakan seperti jalur Umar bin Khattab yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, dan ini yang kita kemukakan menjadi judul di halaman 93 ini, menyebutkan bahwa malaikat Jibril pada saat itu menampakkan dirinya dalam wujudnya sebagai manusia, sehingga tidak bisa dikenali, namun tidak ada yang mengenal. Tidak ada juga bekas dia sebagai orang musafir, pakaiannya serba putih, bagainya. Tapi di riwayat yang lain, di halaman 97 yang kita lihat itu, riwayat Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa justru ada riwayat dari salah seorang sahabat Nabi, Abi Malik, mengatakan bahwa kami malah tidak melihat kepada siapa Nabi berdialog. Kami hanya mendengarkan jawaban Nabi, tapi orang yang diajak ngobrol itu kita tidak melihatnya, bahkan suaranya pun juga kami tidak mendengarnya. Nah ini, tapi menurut penulis kitab ini mengatakan bahwa justru riwayat memang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu menjelma dalam wujud sebagai seorang manusia yang berpakaian serba putih tadi, itu yang lebih sahih, lebih kuat. Saya kira itu perbedaan-perbedaan anak-anakku semua perlu juga pahami. Tapi inti dari hadis ini adalah penjelasan tentang tentang iman. Tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Islam, kata Islam itu ditafsirkan oleh Nabi
dengan amal-amal anggota tubuh yang nampak. Yaitu di atas fa'amal Islam faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawarih adh-dhahirah. Yaitu Islam itu adalah perbuatan atau amal-amal anggota tubuh yang nampak. Ucapan, perbuatan, ya. Bahkan ada juga yang amal lisan, ya, amal lisan itu adalah syahadat. Kemudian ada juga amal badani. Ya, amal badani itu ya kemudian seperti mendirikan salat. Ya. Kemudian ada juga amalia harta yang terkait dengan harta, yaitu mengeluarkan zakat dan sedekah. Dan ada juga yang menggabung dua-duanya antara amalia harta dengan amalia badan, yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji itu membutuhkan biaya yang banyak. Itulah yang disebut dengan amalia harta. Kalau kemudian seluruh rangkaian ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i dan sebagainya, itu termasuk amalia badaniyah. Jadi ibadah haji ini gabungan antara amalia badaniyah dengan amalia maliyah atau amalia harta. Kita sambung. Di halaman 98, wa fi riwayat Ibnu Hibban adhafa ila dzalika al-i'timar. Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, beliau menambahkan atau ditambahkan kepada Islam itu adalah al-i'timar, ibadah umrah. Ini yang kita tidak temukan di riwayat yang lain. Jadi bukan hanya haji tapi ibadah umrah. Wal ghusla minal janabah, mandi dari junub atau mandi junub. Wa itmamal wudu'i, penyempurnaan wudu. Nah ini di dalam Sahih Ibnu Hibban di samping yang 5 itu, syahadat, mendirikan salat, puasa, zakat, haji 5. Kalau dalam Ibnu Hibban itu ditambah 3, yaitu umrah, kemudian mandi junub, dan yang ketiga adalah menyempurnakan wudhu. Ini berarti 8 kalau dalam menurut saya Ibnu Hibban, bukan 5 tapi 8. Wa fi hadza tambihun ala wa fi hadza, dalam hal ini tambihun itu mengingatkan atau bisa dipahami atau mengingatkan kita bahwa ala anna jami'al wajibatidz zahirah, bahwa ala anna jami'al wajibat, semua kewajiban-kewajiban al-zahirah yang nampak, yang dilakukan secara anggota tubuh kita secara nampak, dakhilatun fi musammal Islam, masuk dalam kategori Islam. Ya, masuk dalam kategori Islam. Wa inna ma dzakaraha huna usul a'malil Islam allati yanbaniyal Islamu 'alaiha. Ya, wa inna ma dzakaraha huna usul a'malil Islam allati yanbaniyal Islamu 'alaiha kama sayati syarhu dzalika fi hadis Ibnu Umar. Wa inna ma dzukiraha huna. Wa inna ma itu artinya hanya bukan dzukira tapi dzakara. Wa inna ma dzakaraha huna, ya, di dalam hadis ini, ya, hanya menyebutkan zakara, menyebutkan hahuna di dalam hadis ini, menyebutkan usul a'malil Islam,
Usul itu pokok atau pokok-pokok atau dasar-dasar. Dasar-dasar amal Islam, dasar-dasar amaliyah Islam, allati yanbaniyal Islam, yang allati yanbaniyal Islamu alaiha, yang di atasnya Islam terbangun. Yang alaiha, terjemahkan dulu itu alaiha, atau allati yambaniya itu terbangun. Al-Islamu Islam. Jadi Islam terbangun alaiha di atasnya. Di atas usul-usul, di atas dasar-dasar tadi itu. Jadi ada dasar-dasar Islam, pondasi Islam, di mana kemudian kalau diumpamakan dengan rumah, dari dasar itulah kemudian pondasi itulah kemudian dibangun Islam, dindingnya, pilarnya dan sebagainya. Kama sayati syarhu dzalika fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana sayati akan datang, maksudnya itu akan datang itu halaman-halaman berikutnya, penjelasan tentang itu di dalam hadis Ibnu Umar. Pada hadis Ibnu Umar, buniyal Islamu ala khamsin. Ya, ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Nah, ini nanti akan dijelaskan nanti di belakang. Fi maudhi'ihi insyaallah, pada tempatnya nanti. Nanti ada tempatnya khusus untuk menjelaskan 5 hal itu. Fi maudhihi insyaallah taala. Nah, coba perhatikan anak-anak penulisan kata insyaallah. Nah, itu. Insyaallah. Kadang ada anak santri atau siapa saja menulis kata insyaallah dalam bahasa Arab itu, nasya'a itu digabung. Jadi nasya'a digabung. Insya'a alif, kemudian nasya'a. Insyaallah. Itu kan beda maknanya. Insyaallah itu penciptaan Allah. Kalau huruf syartiyah, insyaallah. Sya'a berkehendak atau ingin. Allah Ta'ala. Wa qawluhu fi ba'di ar-riwayat, dan ucapannya, nah ini siapa? Fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat, hu itu yaudu kembali kepada malaikat Jibril yang bertanya. Fa idza fa'altu dzalik fa ana muslimun. Kalau saya telah mengamalkan itu, kalau saya telah melaksanakan itu, fa ana muslimun, maka apakah saya sudah menjadi seorang muslim? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, na'am. Yadullu ala anna man kamila. Sebentar, ambil kacamata dulu. Tidak jelas bacanya. Yadullu ala anna man kammalal itsyan bima bani'il Islam al-khamsi sara musliman haqqan, ya. Yadullu, ya. Yadullu ini fi'il mudhari', fa'ilnya adalah qaul. Qauluhu di depan. Ucapan ini menunjukkan bahwa ala anna, bahwasanya man kammala al-ityana bimabani'il islamil khamsi, siapa kammala yang menyempurnakan
Al-ityana. Al-ityana itu artinya mendatangkan. Mendatangkan artinya mengamalkan, melaksanakan. Melaksanakan bimabanil islamil khamsa, melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang 5 ini, ya, prinsip-prinsip atau dasar-dasar Islam yang 5 ini, sara musliman haqqan, maka dia menjadi sara itu menjadi musliman, seorang muslim, haqqan, yang benar, yang haqqan yang benar atau yang hakiki, ya. Ma'anna man aqarra bisyahadatain, ma'anna man aqarra bisyahadatain sara musliman hukman. Meskipun kalau ada orang yang hanya mengaku atau bersyahadat saja, man aqarra itu berikrar atau mengaku bisyahadatain, dengan 2 syahadat saja, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sara musliman hukman. Secara hukum dia sudah menjadi seorang muslim. Secara hukum dia sudah menjadi seorang muslim, ya. Jadi kalau orang itu mengamalkan 5 itu tadi, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji, maka secara benar dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi kalau orang hanya melaksanakan syahadat saja tanpa mendatangkan yang lain, mengamalkan yang lain, yang 4 itu, dia hanya mengucapkan syahadatain, maka secara hukum dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi belum menjadi muslim haqqan, ya, itu ya. Belum menjadi muslim haqqan, tapi hukman, secara hukum dia seorang muslim. Karena itu misalnya ada orang yang bersyahadat masuk Islam tapi tidak melaksanakan salat, tetap dianggap sebagai seorang muslim secara hukum. Tapi secara hakiki belum, ya. Fa idza dakhala fil islami bidzalik, ya. Siapa yang masuk ke dalam Islam, masuk Islam dengan itu, alzama biki bil qiyami bi baqiyati khisalil islami, maka semestinya bil qiyami bi baqiyati khisalil islam. Coba, qiyam bi, qama bi itu artinya melaksanakan. Al qiyam itu awalnya dasarnya dari kata qama, terus di belakangnya ada bi baqiyah. Qama bi artinya melaksanakan. Alzama bil qiyami bi baqiyati khisalil islam, maka semestinya ia melaksanakan sisa dari bagian-bagian Islam itu. Apa sisa dari bagian-bagian Islam itu? Yang 4 itu, bukan cuma syahadat, tapi salat, puasa, zakat, haji. Wa man taraka syahadatain, dan siapa yang meninggalkan syahadatain, ya. Karena ini lain lagi pembahasan ini. Wa man taraka syahadatain, barang siapa yang meninggalkan syahadatain, kharaja minal Islam, maka ia dianggap keluar dari Islam. Ada orang puasa, ada orang salat, ada orang haji misalnya, tapi ia meninggalkan syahadatain, belum pernah bersyahadat, belum pernah berikrar, belum bisa dianggap sebagai muslim secara hukum, meskipun dia salat sebagainya. Makanya kadang ada orang itu yang salat puasa tapi enggak bersyahadat. Waktu saya dulu kuliah di Jogja, sering kita temukan bule itu ikut sholat Jumat, ikut berpuasa. Nah, tapi apakah kemudian ketika dia sholat,
dan dia berpuasa disebut muslim? Tidak. Meskipun dia mengaku muslim. Ana muslimun. I am a muslim, saya muslim. Tapi ketika ditanya siapa nabinya? Yesus. Nah, itu. Ada kadang. Wa man taraka syahadatain, siapa yang meninggalkan syahadatain, kharaja minal Islam. Dia telah keluar dari Islam. Wa fi khurujihi minal islami bi tarkis sholati khilafun masyhurun bainal ulama. Adapun orang atau tentang keluarnya seseorang dari Islam karena meninggalkan salat, khilafun masyhur, itu menjadi perbedaan yang kontroversi atau perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Apakah seseorang itu ketika dia hanya meninggalkan salat, apakah dia dianggap keluar dari Islam? Dia bersyahadat, tapi dia tidak salat. Masih bisakah disebut sebagai seorang muslim? Ini di sini dikatakan khilafun masyhurun bainal ulama. Ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Wa kadzalika fi tarki baqiyati mabanil islamil khamsi. Demikian pula fi tarki, dalam meninggalkan sisa bagian-bagian Islam 5 yang lain. Misalnya meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ya, zakat wajib, zakat itu pasti wajib, meninggalkan zakat ataupun meninggalkan haji. Itu juga diperselisihi. Kama sanal kuruhu fi maudhihi insyaallah taala. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan, disebutkan pada tempatnya nanti insyaallah. Ini ada perbedaan pendapat. Jadi yang pertama yang kita bisa paham dari sini bahwa ada riwayat yang memberikan tambahan Islam itu, yang kita tahu bahwa Islam itu rukun Islam itu 5. Tapi ternyata ada riwayat menambahkan 3, yaitu umrah, kemudian mandi junub, dan menyempurnakan wudhu. Kemudian di bawah, di paragraf terakhir, bahwa syahadat itu adalah hal yang pertama. Ketika orang yang sudah bersyahadat, maka dia sudah masuk Islam secara hukum. Meskipun dia tidak melaksanakan bagian-bagian Islam yang lain, rukun Islam yang lain, secara hukum dia sudah menjadi muslim. Tapi bagi mereka yang sudah mengamalkan 5 rukun Islam itu, maka ia disebut sebagai muslim yang hakiki, yang benar. Kalau baru syahadat, itu baru disebut muslim secara hukum. Wa mimma yadullu anna jami'al a'mali dhahirati tadkhulu fi musammal Islam qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma, dan di antara hadis yadullu, yang menunjukkan bahwa semua amaliyah zahir yang nampak, semua amaliyah yang zahir tadkhulu, masuk fi musammal Islam, dalam kategori Islam yang disebut Islam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim sejati adalah man, yaitu orang, salimal muslimuna, orang-orang Islam selamat, bil lisanihi wa yadihi, selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya atau perbuatannya. Jadi seorang muslim yang baik, kata Nabi, adalah ketika adalah orang yang dimana orang lain bisa tidak tersakiti melalui lisan orang tadi ataupun perbuatannya. Wa fi sahihain, dan di dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr, ya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr,
Kalau Abdullah bin Amr ada wawunya, kata coba lihat Amru ada waw di belakang, itu berarti membedakan antara Abdullah bin Umar. Kalau Anda ada wawunya itu Umar di belakang. Tapi kalau ada wawunya itu pembeda cara penulisan. Abdullah bin Amru atau Abdullah bin Amr, ya. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ayyul islami khairun? Apa yang terbaik di dalam Islam ini? Ya. Atau Islam apa? Islam mana yang terbaik? Atau apa yang terbaik dalam Islam? Khair, yang terbaik. Qala, Nabi menjawab, antut na'imat ta'am. Yang terbaik dalam Islam itu adalah engkau memberikan makanan. Ya, memberikan makanan kepada orang lain. Wa taqra'us salam. Engkau mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada, ya, ala man arafta, kepada orang yang Anda kenal, wa man lam ta'rif, maupun yang tidak Anda kenal. Ya, jadi ini semua menunjukkan bahwa Islam itu, yang namanya Islam itu adalah sifatnya amalia yang nampak secara kasat mata. Itu namanya ini. Karena itu kan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Lisan dan perbuatan itu kan nampak itu. Kemudian tut'imut ta'am, itu kan memberikan makan, nampak juga, zahir juga. Taqra'us salam, mengucapkan salam kepada orang lain, baik dikenal maupun tidak, itu juga adalah perbuatan yang nampak. Itu semua dikategorikan sebagai Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihil Hakim, dalam kitab sahihnya Al-Hakim, biasanya disebut dengan Al-Mustadrak Al-Hakim, ya. Mustadrak Al-Hakim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala, Nabi berkata, ya. Nabi berkata, innalil islami sawiyan, ya. Sawiyan wa manaran, ya. Wa manaran kamanarat tariqi min dzalik. Beliau bersabda, innalil islami suwiya wa manaran kamanarit tariqi min dzalik. Nabi bersabda bahwasanya Islam itu memiliki suwiyan. Apa makna suwiyan? Ya, coba perhatikan di nomor 1, catatan kaki di bawah. Suwiyan itu kemudian ada dalam kurung nomor 1, taharrafat fil usuri wal mustarak ila dawan. Nah, ada dawan seharusnya. Wasuwi a'lamu min hijaratin mansubatun fil qiyafi wal majhula. A'lam min hijar, tanda dari batu. Jadi mungkin kayak apa ya, kalau di perkebunan itu kayak batu nisan itu ya, tanda. Jadi Islam itu punya tanda, punya menara. Nah, menara itu kan juga tanda. Sekarang kalau misalnya kita berjalan terus dari jauh kita melihat menara, nah itu sudah menjadi tanda bahwa di sana ada masjid. Islam itu memiliki tanda, alamat, wa menara, seperti menara jalan. Nah, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Tandanya yang pertama itu adalah apa? Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas sholata. Engkau mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata,
mengeluarkan zakat atau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib, wal amru bil ma'rufi, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkari, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa taslimuka 'ala bani Adam idza laqitahum. Wa taslimuka 'ala bani Adam, dan salammu, ya, assalamu alaikum, kepada Bani Adam, kepada anak cucu Adam. Idza laqitahum, kalau kamu bertemu dengan mereka, mengucapkan salam seperti yang dikatakan tadi Nabi. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Ini tadi. Wa taslimuka ala bani Adam idza laqitahum wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim. Wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim. Ya, wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim. Dan ucapan salammu kepada penghuni rumahmu. Penghuni rumahmu, idza dakhalta alaihim, jika Anda masuk ke dalam rumah di mana mereka ada di dalam. Jadi itu tanda-tanda Islam itu, mengucapkan salam kepada orang. Ketika kita masuk rumah, di dalam rumah itu ada keluarga kita, kita juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa kalau engkau masuk rumahmu, ada keluargamu di dalam, ucapkan assalamualaikum kepada mereka dan baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah itu ada rezekinya. Itu ada dalam hadis. Sebutkan. Wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim. Dan engkau mengucapkan salam kepada keluargamu ketika masuk rumah dan mereka memang ada di dalam. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jangan, tidak hanya cukup mengucapkan salam sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Tapi kalau tidak ada orang di dalam rumah kita, kita mengucapkan salam terhadap diri kita sendiri. Assalamu alayya wa ala ibadillahi sholihin. Salam keselamatan terhadap diri saya dan kepada hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Nah itu. Tapi kalau ada orang, assalamualaikum. Paman taqasa minhunna syai'an, siapa yang kurang dari itu tadi, tanda-tanda itu, beribadah ya, tidak musyrik, mendirikan salat, puasa, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar, salam kepada orang, salam kepada keluarga. Siapa yang kurang dari situ, ya tidak mengamalkan semua, bahwa sahmun minal Islam, padahal itu semuanya adalah bagian dari Islam, tarakahu, maka ia dianggap meninggalkannya. Ya, meninggalkan. Wa may yatrukuhunna, dan siapa yang meninggalkan itu semua, ya, tidak beribadah, tidak bersyahadat, kemudian pokoknya dia tinggalkan semuanya, wa may yatrukuhunna faqad nabadal islama wara'a dhahrihi, maka sungguh ia telah menempatkan Islam di belakangnya. Bukan di depan, artinya dia telah membelakangi Islam. Seharusnya Islam itu di depan, kita amalkan, kita menuntun kita. Tapi siapa yang telah meninggalkan itu semua, berarti ia telah menaruh Islam itu di belakangnya, berpaling dari Islam. Dan itu ada ancamannya Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang membelakangi Islam, ya, fa inna lahu ma'isyatan danka, fa inna lahu ma'isyatan danka,
maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, kaya materi tapi batinnya akan selalu terasa sempit. Hatinya akan selalu terasa sumpek. Nah, gitu loh. Tidak lapang. Kenapa? Karena batinnya menderita, tidak mendapatkan asupan makanan. Ya, faqad nabadzal islama wara'a dhahrihi. Dia telah menempatkan Islam di belakangnya. Wa kharraja Ibnu Mardawai min hadis Abi Darda. Ya. Ibnu Mardawai juga telah mengeluarkan atau mengkoleksi hadis dari Abi Darda. Nah, dari Darda, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi beliau bersabda, ya. Lil islami diyaun wa alamatun kamanarit thariq. Nah, hampir sama dengan di atas. Bagi Islam, bagi Islam itu ada cahaya, dia. Ala wa alamat, tanda-tanda, alamat itu kan alamat. Sering kita menggunakan kata alamat. Alamat bukan tempat tinggal. Tempat tinggal itu alamat. Alamat itu adalah tanda-tanda menuju ke rumahnya seseorang. Nah, kalau alamat itu alamat mati sudah kamu itu. Nah, berarti tanda-tanda kematian. Alamat kematian. Berarti tanda-tanda kematian. Tanda kamanarit thariq, bagaikan menarah jalan. Fara'suha wa jima'uha syahadatun an la ilaha illallah. Kepalanya atau yang paling penting yang menghimpun semua tanda-tanda itu, salah satu pertama itu yaitu adalah syahadatun an la ilaha illallah, yaitu syahadatain la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasul. Yang kedua adalah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa tamamul wudu, kesempurnaan wudu, wal hukmu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, dan berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa tamamul wudu wal hukmu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda Islam itu syahadatain, salat, zakat, menyempurnakan wudu. Nah, bagaimana menyempurnakan wudu itu? Wudunya jangan tergesa-gesa, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama kita. Ya, basuhlah pertama itu niat, kemudian basuh tangannya baik-baik, kemudian basah wajahnya, jangan sampai masih ada yang tidak terbasah, basuh ini, kemudian lengan juga harus yang betul-betul kena semuanya. Ya, pokoknya yang tertib dan betul-betul sempurna. Cuci kaki, jangan hanya cuma airnya mengalir kemudian taruh aja kaki di situ. Ada bagian kaki yang tidak terbasuh dengan air. Kalau cuma dibasuh di sini berarti di bawahnya itu bisa tidak kena air. Cuma begini saja, begini. Ini air dari bawah. Kalau tidak dibalik begini, jadi ini bisa di bawahnya enggak terbasuh dengan air. Kemudian kalau sela-selanya jari-jari itu tidak bisa jadi kemudian ada yang tidak terbasuh dengan air sela-sela ini. Maka dianjurkan kita menyela-nyela di sini, di jari-jari kaki kita itu, termasuk ya kanan dan kiri. Semuanya harus sempurna. Tidak sah wudu kita, maka tidak sah salat kita. Kita tidak sah salat kita, berarti kita dianggap meninggalkan salat. Meninggalkan salat, nah itu dia ancamannya. Masih dipertanyakan apakah dia menjadi seorang muslim atau tidak. Itu perdebatan di kalangan ulama. Jadi hati-hati dengan wudhu kita. Kita harus sempurnakan itu ya. Sehingga ada begitu pentingnya yang namanya menyempurnakan wudhu. Ada ucapan, ada pendapat bahwa itu juga dikemukakan oleh Nabi pada saat menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Wa itmamul wudhu, yaitu penyempurnaan
Wudu, hati-hati dengan wudu kita, jangan buru-buru. Kalau bisa pada saat kita berwudu jangan ngobrol. Setiap kita membasuh dari anggota tubuh kita ada doanya di situ. Ketika kita mencuci tangan kita sambil berdoa, ya Allah, bersihkanlah tangan saya dari dosa-dosa ya. Ya Allah, berikanlah berkah terhadap air wudhu ini terhadap tangan saya supaya selalu menyentuh ya hal-hal yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Membasuh wajah, ya Allah, hilangkan dengan berkahnya wudhu ini, hilangkan kotoran-kotoran di wajah saya, kotoran-kotoran yang sifatnya materi maupun yang non materi, yaitu dosa-dosa. Termasuk mata kita di situ yang kita cuci, ya, supaya apa yang kita lihat yang haram itu bisa dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Telinga juga begitu, jangan buru-buru. Kita doakan juga supaya apa yang didengar oleh telinga kita itu yang semestinya kita tidak mendengarnya, itu juga diampuni oleh Allah. Kaki, kemana kita melangkah, sebagainya. Kepala itu, di mana kepala itu, apa isinya kepala, otak kita, supaya selalu berpikir sehat. Ampuni ya Allah dari pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan, tapi selalu cerdas memikirkan yang baik-baik. Itu semuanya ada doanya. Kita doakan semua di situ. Ya, kita doakan. Jadi jangan berwudu sambil ngobrol. Kamu lihat kan tadi malam Ronaldo bagaimana cetak gol? Sambil cuci muka, tanya temannya, kamu nonton kan tadi malam Ronaldo luar biasa. Berwudu sambil cerita bola. Tapi tidak pernah nonton bola sambil cerita tentang wudu. Ini masalahnya. Wudu sambil cerita tentang bola. Padahal sebaliknya tidak dilakukan. Nonton bola cerita tentang ibadah. Selalu hal-hal yang sifatnya akhirat dicampur dengan duniawi, sementara yang sifatnya duniawi akhirat tidak diikutkan di situ. Nah, itu masalahnya. Jadi pada saat kita berwudu betul-betul sempurnakan wudu kita, karena itu sangat menentukan apakah salat kita diterima atau tidak. Ya. Ada ulama mengatakan bahwa seandainya kita bisa melihat air bekas yang dipakai oleh orang berwudu itu, maka kita tidak mau menyentuhnya, begitu kotornya itu air wudu itu habis ini, karena banyak dosa yang hilang di situ. Itu bagi yang betul-betul yang memanfaatkan. Wal hukmu bi kitabillahi wa sunnata nabiyhi, yaitu berhukum dengan kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Ya. Wa ta'atu wulatil amri, dan taat terhadap ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pertama, al-amri bidunyana, yaitu urusan keduniaan kita. Siapa ulil amri kita? Mulai dari RT, lurah, camat, wali kota, dan seluruh perangkat-perangkatnya ke bawah, terus gubernur, seluruh perangkat di Pemprov, presiden, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Itu adalah ulil amri dalam al-amri dunyawiyah, yaitu al-amri dunyawi, yaitu urusan-urusan keduniaan. Tapi urusan-urusan keakhiratan kita ada juga ulil amri di situ, yaitu para ulama kita di situ. Ulama kita itu juga adalah ulil amri, kita taati mereka, para ulama. Jangan kayak sekarang banyak mencaci ulama, menghina para ulama hanya karena melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama, terus dia mengikuti pendapat satu ulama, kemudian mencelah ulama yang lain yang berbeda pendapatnya dengan gurunya. Itu jangan mencela. Kita tetap menghormati ulama-ulama itu meskipun kita tidak mengikuti pendapatnya. Kalau kita tidak bisa memujinya dengan kata-kata, lebih baik kita diam daripada kita mencela mereka, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Maka lebih baik kita diam, jangan mengucapkan. Saya sayangkan sekali ada salah seorang habib yang begitu jengkelnya terhadap Pak Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, sampai dikata-katakan dengan kata-kata binatang yang haram kita makan. Itu kan nggak benar di depan pengajian, di depan majelis jamaah pada saat itu. Jangan. Meskipun mereka kita tidak sepakati, pendapatnya tidak kita ikuti karena kita mengikuti pendapat yang lain, maka jangan dihina mereka, jangan mengucapkan kata-kata yang ini, karena itu adalah bagian dari ulil amri. Nah, termasuk ulil amri kita adalah anak-anakku semua yang ada di pondok, adalah para pembina,
kita di situ di pondok pesantren, dan pembina dan pemimpin atau pimpinan pondok pesantren itu semua adalah yang mengurusi kita punya urusan. Nah itu, kalian itu hanya sekolah saja. Nah, sekolah itu banyak urusan yang diurusi. Wa taslimukum ala anfusikum. Nah, dan taslimukum, ucapan assalamualaikum kepada dirimu sendiri. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, assalamu alayya wa ala ibadillahi shalihin. Ya, kalau diri kita wassalamu alaina, kalau banyak assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ucapan keselamatan terhadap diri kita. Wa taslimukum ala ahlikum idza dakhaltum buyutakum. Wa taslimukum ala ahlikum idza dakhaltum buyutakum. Dan ucapan assalamualaikum kalian terhadap keluarga kalian kalau kalian masuk ke rumah. Nah, gitu. Tadi sama tadi penjelasannya. Wa taslimukum ala bani Adam idza laqitumuhum. Dan ucapan assalamualaikum kita kepada orang lain, Bani Adam, seorang. Itu bisa. Tapi si penulis kitab ini, Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan wa fi isnadihi dha'fun. Di dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Jadi tidak sahih hadis ini. Tapi meskipun ini hadis tidak sahih, ya, meskipun hadis ini tidak sahih, tetap bagus isinya. Karena yang yang disebutkan di sini adalah hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Wala'allahu mauquf, dan kemungkinan mauquf, hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Ya, hadis mauquf itu adalah sanadnya tidak sampai ke Nabi. Meskipun itu mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata itu adalah ucapan sahabat yang sanadnya hanya sampai pada sahabat. Sahabat tidak mengatakan dari Nabi. Nah, tapi ternyata hanya dari sahabat. Itu ada beberapa yang sering kita dengar di masyarakat itu, ungkapan-ungkapan yang kadang orang mengatakan itu hadis. Kalau kita mengatakan itu hadis, berarti itu Nabi yang mengatakan itu atau Nabi yang melakukan itu. Tapi ternyata setelah diteliti, dipelajari, ternyata itu bukan ucapan, ternyata itu bukan perbuatan Nabi, tapi perbuatan atau ucapan para sahabat, salah seorang sahabat. Nah, yang tadinya disebut hadis Nabi itu ternyata setelah diteliti ternyata itu adalah ucapan sahabat, maka itu yang disebut dengan hadis mauquf. Ternyata hanya ucapan sahabat. Contoh, ada hadis misalnya yang disebut hadis man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau kehidupan dunia harus ada ilmunya, yang mau kehidupan akhirat harus ada ilmunya. Siapa yang mau dua-duanya, dunia akhirat, ada ilmunya. Ternyata itu bukan ucapan Nabi, tapi menurut riwayat yang kita baca itu ucapannya Ali bin Abi Thalib. Apakah itu salah? Bagus isinya, menganjurkan kita untuk ini. Itu sahih maknanya, tapi sanadnya hanya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya tidak bisa disebut sebagai hadis Nabi. Tapi kandungannya bagus, maknanya bagus. Siapa yang memungkiri bahwa kita harus ada ilmu ketika kita terkait dengan kehidupan duniawi? Hidup dalam dunia itu harus ada ilmu. Ilmu itu yang mengantar kita untuk bisa membenahi kehidupan kita. Cari pekerjaan itu harus ada ilmunya. Pekerjaan apapun, dokter kah, bengkel kah. Kalau mau ngebengkel, tidak ada ilmu tentang perbengkelan kita, merusak kendaraan orang. Kita dilaporkan ke polisi. Nah itu, mau jadi dokter, tidak ada ilmunya, tidak tahu obat-obatnya, penyakit-penyakitnya pada semua, tidak tahu mendiagnosa, lalu kemudian buka praktek, bahaya. Jangan sampai kayak Dono, filmnya Indro, Kasino, dan Dono itu. Pura-pura menjadi dokter padahal bukan dokter, itu bahaya. Harus ada ilmunya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan duniawi harus ditopang dengan ilmu. Makanya hadis atau ucapan Ali bin Abi Thalib ini meskipun bukan ucapan Nabi, tetapi tetap bagus. Jangankan sahabat,
ulama-ulama belakangan atau petua-petua orang tua kita, meskipun itu bukan dari Nabi, tetap dianggap sangat bagus, ya. Jadi yang namanya nasihat itu bukan hanya dari Nabi saja, tapi orang tua, orang baik-baik. Bahkan ada ungkapan mengatakan, khudhil hikmata walau min famil majnun. Ambillah kebenaran itu meskipun keluar dari mulutnya orang gila. Nah, orang gila. Tapi yang diucapkan itu benar. Nah, kita ambil. Ya. Wala'allahu mauquf. Jadi kemungkinan mauquf. Ya, kita lanjut satu paragraf lagi. Wasahha min hadis Abi Ishaq an Silat bin Zufar. Dan ada hadis dari Abi Ishaq dari Silah bin Zufar. An Hudzaifah, dari Hudzaifah qala, ya. Nah, ini Hudzaifah ini adalah salah seorang sahabat Nabi, tapi beliau tidak mengatakan dari Nabi. Nah, ini namanya jujur dia ini. Apa namanya? Bukan jujur, bukan berarti ada yang bohong, enggak. Tapi Hudzaifah tidak mengatakan ini dari Nabi. Berarti qala al-Islam dan seterusnya itu berarti ucapan Hudzaifah. Nah, an Hudzaifah qala al-Islamu samaniyatu ashumin. Islam itu memiliki 8 bagian. Menurut Hudzaifah, Islam itu memiliki 8 bagian. Al-Islamu sahmun. Islam itu adalah bagian. Islam itu dalam hal ini kepasrahan, ketundukan. Wassalatu sahmun. Salat itu adalah bagian, salah satu bagian. Wazakatu sahmun. Zakat adalah salah satu bagian. Wahajjul baiti sahmun. Haji adalah salah satu bagian. Wal jihadu sahmun. Jihad adalah salah satu bagian. Wasaumu Ramadan sahmun. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu bagian. Al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf adalah salah satu bagian. Nahyu munkar sahmun. Salah satu bagian. Wa khaba man la sahmalahu. Wa khaba man la sahmalahu. Khaba itu artinya rugi. Rugilah man la sahmalahu, yang tidak ada bagian baginya. Tidak ada, dari 8 ini tidak ada bagiannya. Wa kharrajul Bazzar marfu'an. Ada namanya Al-Bazzar, salah seorang ulama penulis kitab juga. Nomor 3 coba. Nah ini. Itu disebut sebagai marfu. Tapi wal mauqufu asahu. Yang paling benar itu adalah bukan marfu. Marfu itu artinya sanadnya sampai kepada Nabi. Tapi sebenarnya yang paling benar itu adalah hadis ini adalah hadis mauquf. Ternyata ini adalah ucapannya Hudzaifah. Ya. Salah seorang sahabat Nabi, Hudzaifah bin Asid kalau tidak salah namanya. Ya, inilah saya kira anak-anakku semua yang bisa kita baca malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang lanjutan dari pengajian kita kemarin bahwa Islam itu adalah sesuatu yang zahir, yang nampak. Itu untuk membedakan nanti dengan iman, ya. Islam itu sifatnya zahir. Amalan amalia yang nampak, yang bisa dilihat oleh secara kasat mata. Apa itu yang nampak? Nah, ini tadi jelaskan. Terakhir ini Hudzaifah mengatakan 8. Ya, macam-macam. Yang jelas kita harus melakukan itu. Syahadat. Pertama, syahadat itu adalah pintu pertama masuk Islam. Ketika orang tidak bersyahadat, meskipun dia melakukan hal-hal yang lain, salat dan sebagainya, secara hukum dia tidak bisa dikategorikan sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia sudah mengucapkan ikrar syahadatain, sudah berikrar, bersyahadat, secara hukum dia muslim. Tapi kalau dia belum mengamalkan yang lain, yang prinsip-prinsip yang lain itu, maka dia belum bisa disebutkan dengan muslim yang benar, hakkan. Jadi ada 2 ungkapan, musliman hukman
dan musliman haqqan. Nah itu. Musliman haqqan itu adalah yang melaksanakan prinsip-prinsip Islam itu yang 5 itu. Tapi kalau musliman hukman berarti hanya syahadat saja. Ya. Yang kedua, yang berikutnya banyak termasuk mengucapkan salam terhadap keluarga kita, mengucapkan salam kepada orang lain, itu bagian dari ajaran Islam. Indah sekali agama kita, karena meskipun kita tidak mengenal mereka, kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Salam kenal, dan salam itu adalah bagian dari doa kita. Terima kasih anakku semua, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa jaga diri, tingkatkan imun, sering berjemur di pagi hari jam-jam 9, 10-an supaya kena panas. Tidak mesti senam, tapi yang penting kena sinar matahari, apakah bersih-bersih, cabut-cabut rumput dan sebagainya. Jangan suka begadang di malam hari, karena itu saya dengar juga ternyata bisa menurunkan imun kita. Mudah-mudahan anak-anakku semua di sana, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, seluruh pembina kita, pimpinan pondok, sekeluarga, orang-orang tua kita yang ada di kampung, adik, kakak kita, dan seluruh keluarga, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akfina wa iyyahum min syarri masa'ibina wad din. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talibatina min ahlil khairi wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil thair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.